gitu. Oke, kita menuju ke arah lane Afton. Aduh, hype-nya jadi kurang tuh. Kok kamu jadi berubah ya? Gak enak, gak sopan. Iya bener juga. Ngecengin yang muda berani gue. Aduh. Jangan terkolat Ji. Aduh, oke, hai. Dengan Baxianya, semangat Jangan teriak, gue ya. kaget. Oke, Ki. Oh, Ki. Oke, Ki dengan Rainbow kali ini dengan Selena juga ya. Di area mid. Sementara ini untuk perebutan Little Wanderer-nya akan sedikit rusuh sepertinya. Tapi tidak ada Abyssal Arrow yang connect dari seorang Rainbow kali ini. Bahkan ada satu buah Retribution yang dipakai dari seorang Max untuk mendapatkan satu buah Little Wanderer. Gila lumpuh bro. Ini pancernya sih benar-benar harus ditahan ya. Kalau ngelihat di early-nya seperti ini ya. Iya nggak sih? Ya. Dan juga di sini dengan Bigetan Alpha ya, mereka mengubah playstyle mereka lah. Ini adalah permainan yang agresif yang harus dimainkan dari awal. Iya, benar. Selain Kufra ya kan. Jadi mau nggak mau mereka harus bisa dapetin early advantage dengan hero-hero yang sudah mereka draft sekarang. Iya, mereka benar-benar harus kasih space banget sih ke arah seorang Max-nya. Jadi biar gak ada yang bisa invasi, tipikal-tipikal seperti Hai ini ya. Tentunya dengan Baxia Shield Unity, apalagi dengan Godiva yang bisa muncul dari sisi manapun juga sebagai kandidatnya. Oh, dan tadi ada informasi nih dari Biget Troopers, dari Vic Iza katanya Ripo mau dikelebaran. Mau di Lebaran. Thank you informasinya adik-adik. Terima kasih banyak. Tapi kita bakal langsung menuju ke arah knockdown lagi. Sorizo kali ini mungkin agak sedikit lebih tenang. Tidak melawan seorang Dairot. Agak lebih oke lah ya. Dan bisa untuk mendominasi Godiva. Masih ada pasifnya. Bakal coba digocek. Dia bakal coba untuk gocek dan bakal lele. Rainbow almost is never enough. Ingat hampir tidak pernah cukup. Masih terkena sisi samping dari seorang Godita. Iya, tapi kali ini Sorizo yang mulai bermain lebih agresif dengan tidak ada Dairot di tangan seorang Aura Fire. Ini bakal lebih nyaman lagi, bakal lebih leluasa untuk seorang Sorizo-nya. Tapi kali ini dari Kinya bakal coba untuk menabrak karena seorang facehugger dan bahkan di follow up dengan cukup baik dari Rainbow. Wallchest-nya udah dipakai dan bahkan ada satu buah cleanshot dari seorang Rainbow hanya ngepok aja ke arah seorang Fluffy. Dan belum ada target yang ditumbangkan tapi kenal ini sudah mulai dibuka untuk Dia nggak boleh di tengah situ, Max. Masalahnya Godiva udah level 4 tabakan KYY dan Red Bull membalikan keadaan. Satu buah puncher masih mendapatkan first blood dan bahkan para pemain dari tim Bigetron lama mereka mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Kekhawatiran dari seorang OG di mana tadi Max-nya sangat amat terlihat jelas di area River. Di samping Turtle, di tengah pas, 3 orang dari Aura di sampingnya. Tapi ternyata ada Ki yang mulai. KYY save the day. Cover. Itu udah dikeker banget Mas Aldan. Silakan Pungwawa. Iya. Oke, dari Fluffy sendiri ada movement speed dan juga tambahan dari attack-nya sendiri. Untuk Rainbow ini masih tetap sama ya berarti ya. Movement speed yang paling penting, lihat ada berapa gambar sepatu dari talent-talent yang sudah kita lihat sekarang. Godiva, Facehugger dan juga Fluffy. Sedangkan untuk dari Kabuki lebih ke arah memaksimalkan semua talent skillnya dia dengan adanya penetration untuk bisa mendapatkan juga physical dan juga physical penetration sendiri. Dan ya kalau kita lihat sekarang Turtle yang bisa diamankan. First blood-nya yang bisa diambil oleh Bigetron Alpha lagi loh ini. Mereka selalu bisa menang di 2 game terakhir. Dan bahkan Max di early game gak memiliki satu buah para pembada. Tyrant Red, lele jauh point. Dan bahkan wajar sekali di Rough Wave masih bisa menyelamatkan hari dari seorang Godiva. Nampaknya di sana penyelamatan Fluffy atau seorang Godiva. Totally worth it kalau mungkin di situ ada pasif, gak ada pasif, beda kasusnya ya. Iya, Godiva masih ada pasif ya untungnya. Dan dia itu setitik lagi loh, untungnya dia Rafa masih bisa balik, dapetin pasif dan sehingga tidak membuat Godiva terpick off meskipun sudah ada Abyssal Arrow dan juga Soul Eater dari seorang Rainbow. Yes, bukan hanya itu aja Pungwawa item ya silakan. Yes, dari match-nya akan mengarah ke BOD sebentar lagi. Ini dia ketika sudah memiliki Blade of Despair pastinya damage-nya dalam banget. Dan Hai masih sempat untuk menyelamatkan purple buff. No. Hai kan dapat Max ya? Max, soalnya ini kan Hai pakai purple buff-nya si Max. Oh, dibalik. Yes, dibalas dan bahkan bisa kita bilang di sini dari Fluffy nggak mendominasi seperti sebelumnya. Max memilih untuk mendapatkan satu buah gold buff, mundur lagi tarik ke arah belakang. Turtle didapatkan oleh tim Aura Fire tanpa adanya kontes karena lihat udah ada 3 player yang berkutat di sana. Flame shot Cargo Diva, pasifnya nyala. KYY bakal coba untuk memaksakan. Tyrant Red telah dikeluarkan. Max is coming. Retribution tidak didapatkan karena sudah tidak ada retribution. Tapi KYY akan menjadi korban selanjutnya. Hai, berhasil menumbangkan permainan dari tim. Oh my god. Ini Itu lagi-lagi sih.
Gak ada follow up-nya tadi. Gak ada Ci. follow up-nya. Karena memang beda dong. Ini Rainbow kan dia untuk pick over. Iya betul. Iya. Dia bukan dengan area of effect. Yang harus dilakukan adalah gimana caranya mereka mendominasi di arah gold lane-nya untuk saat ini. Ini mungkin lebih ke arah symphony of skill yang harus siapa yang keluarin duluan kali ya. Tapi ada Fluffy yang netralin semua. Dan Iya, juga satu lagi masalahnya sih, itu. kalau kita lihat dari Bigoton Alpha, mereka memaksa untuk melakukan team fight. Yang dimana mereka harus menghindari team fight, lebih ke arah untuk mem-pick off dulu. Baru menginisiasi. Ngepok aja kali Yes, ya. ngepok, ada yang sekarat, mungkin kalau bisa dapat masuk, bagus. Kalau enggak ya udah tahan dulu di belakang. Oh tapi Rainbow bakal coba dikejar, kali ini bakal coba dimainkan. Tapi ternyata masih bisa di pick off ke arah seorang Hai. Dan bahkan dari matnya bakal coba dikejar dari seorang Godiva yang mencoba untuk menahan terlebih dahulu. Dan bahkan ada satu Ocean of DT yang dibuka oleh seorang Godiva. Hanya memberikan box aja yang tidak masuk ke arah seorang Ki. Tapi Aura Fire mereka lebih berfokus untuk mendapatkan objective turret di area bawah. Itu untuk matanya jeli loh dari seorang Matt loh. Karena kalau nggak jeli kayak mata-mata kayak kita nih, mata-mata caster itu udah di pick off sama Godiva tadi. Iya. Dia pakai conceal, cheat dia masuk tuh, langsung flicker kan Matt-nya. Berhasil selamat dan KYY. Kali ini kayaknya harus lebih komunikasi sama Matt, bukan sama Rainbow sih Iya. kayaknya. Lebih ke arah Matt. Yang bisa memfollow up, bisa instant pick off penguawa untuk saat ini. Ya Matt, sementara waktu. Ya karena secara lapangannya juga di sini sebenarnya masih sama ya. Bigoton Alpha meskipun kita lihat tadi mereka selalu kalah dari sisi tim fight-nya ya, skirmish yang terjadi. Tapi goalnya lihat nggak terpaut jauh banget dan apapun masih selalu bisa terjadi juga dengan sistem goal seperti ini. Jadi game 1 ya, kita Iya. lihat. Satu buah Soul Eater mencoba didapatkan flame shot. Kali ini dan buat kalian semua jangan lupa untuk pakai promo GrabFood. Dengan mission MPL 10.000, dia bawa sini bisa langsung disekan saja. Dan bahkan Turtle akan menjadi pilihan lagi untuk tempat baku hantam yang selanjutnya. Iya, sementara Sorizo dia bakal untuk nge-cut minion terlebih dahulu. Lebih majuin lane-nya aja sih, biar mereka bisa nyamain jalan minionnya, ngedapetin turret, turret juga di area bawah. Sehingga ini bakal jadi PR juga buat Hanya, mau nggak mau dia harus benar-benar fokus sama laning bawahnya. Karena kalau ditinggal, mau nggak mau kan ya namanya Hai Baxi ini harus mainin rotasi kan. Ini ambil partnernya dulu sih baru teamfight. Biar teman-temannya bikin waktu untuk melakukan sedikit distraction. Godiva. Masuk ke, Dalamnya. sampai ke hati gitu. Yes, dan Lele lagi dan lagi kena outpoint. Godiva, flash shot itu. My God, ditungguin sama Rainbow. Ditungguin flame shot di depan muka, meletus balon hijau. Wow. Oh my God, Rainbow. Dan kali ini lihat dengan 4 pemain. Fluffy, Lia langsung berikan maju ke area depan. Dan bahkan numpangin Rainbow kali ini menjadi tren yang cukup baik. Tapi Matt bakal coba untuk bertahan, tapi ternyata Kabuki. Udah loncat tentunya dengan satu buah Dragon Talent juga free step yang connect ke arah seorang Matt. Dan itu cukup untuk Aura Fire. Fluffy. Dengan perbandingan Flicker with Watcher ternyata di sini match juga tercancel. Rafe mencoba dihindari. Satu pemain tambahan. Max tumbang. Bukan hal yang baik untuk Bigetron Alpha. Mereka kehilangan jungler mereka. Mereka kehilangan momentum dan Hai masih stabil di depan sana. Wow. Iya, wow. Itu Hai dia. masih bertahan. Dari si Godivanya juga respawn, dia langsung dapetin 1 poin kill. Oh, tapi kali ini lihat Fluffy masih punya wall charge mundur ke area belakang meskipun sudah terkonek dari Tyrant Reach-nya. Dan Rainbow pun sudah mengeluarkan satu buah Epicelero. Tapi kali ini ada balasan Sorizo yang bakal ditumbangkan begitu saja. Ki, Brave paling depan sudah menggunakan flickernya untuk mundur. Dan masih dipaksa tim fight-nya. Di-poke aja, hanya memaksakan Ki-nya harus recall balik, regen lagi HP-nya. Butuh Radian. Sorizo ini butuh Radian. Kalau Sorizo nggak pakai Radian dan Oracle mungkin dia tidak akan bisa bertahan nggak bisa seperti nahan sebelumnya depan lagi. sih. Yes, dia nggak bakal bisa mendekat ke arah seorang Vesager. Tapi at least ya, kalau Vesager tukar sama Sorizo itu worth it loh menurut aku. Dan bahkan lotnya ini terreset kembali. Ternyata masih coba ditahan. KYY memilih untuk mundur. Para pemain dari tim Bigetron Alpha nggak ada yang masuk lebih dalam lagi. Max! Oh my God, percobaan yang nice try kali ini dilakukan oleh seorang Max. Flame bisa dikeluarkan. Vesager menjadi pilihan utama, tapi ternyata di depan sana para pemain tim Bigetron Alpha mau memaksa lagi. Bukan hal yang baik untuk kali ini nampaknya, Bu. Yes, itu nyaris banget tadi sih. Memang usaha yang
tipis Tapi ya. itu nice try banget, itu nice try banget. Iya, tapi itu bisa ke-punish juga ya. Iya. Ya, untungnya selamat ke belakang. Untungnya kalkulasinya tepat ya. Benar, pasti dengan 6 dan 2 juga. Dari sisi poin killnya nggak jauh beda sih. Dari itemnya seharusnya nggak jauh beda juga. Karena dari golnya hanya selisih 1.300. Oh, iya. Mungkin hanya beda satu item yang bakal terjadi antara Aura dan juga Beaker Alpha sekarang. Ini tinggal bagaimana momen pick off dari Rainbow sih sebenarnya. Karena dia butuh untuk ngenain Iya. habisan arrow-nya terlebih dahulu. Ya, Berat, bener-bener. Bung. Tapi sedangkan untuk kali ini udah tidak ada Black Juice. Kaye memilih untuk mundur karena dia tahu tidak ada yang bisa memfollow up dia untuk saat ini. Tidak ada yang bisa. Aku kira tadi Selena as a roamer ya. Iya, mid Karena laner. mereka membutuhkan high ground defensive tapi ternyata mid laner. Godiva kali ini, one charge dan bahkan Kaye kan bisa menyelamatkan tadi dengan Siren Rage-nya masih tertahan. Di depan sana para pemain dari tim Bigetron Alpha, mereka sedikit kesulitan. Kaye berada di garis depan mencoba untuk menyelamatkan atas Lord yang mengamuk menuju ke arah base turret yang lebih dari tim Bigetron Alpha. Nih, dan kali ini Lordnya masih bisa ditumbangkan di area atas dan bahkan Ki pun mencoba untuk memberikan pressure ke arah seorang Kabuki dan juga Fluffy kali ini, namun sepertinya harus merelakan orange buff di tangan Aura Fire. Tapi setidaknya Bigetron Alpha mereka tidak kehilangan turret di area atas, tengah dan juga midnya sih. Bener Tapi banget. menurut aku memang rugi banyak banget, mereka hilang turret di mid tadi, di atas juga. Dan untungnya nggak ada yang keculik sih. Sampai mereka langsung tertinggal 2.600 gold Opung Wawa. Yes, ini jawabannya sebenarnya dari Bigetron Alpha di game-game sebelumnya. Mereka punya dua kan, satu mid lanernya dan juga satunya sebagai gold lanernya. Sekarang mereka cuma punya jawaban terhadap yaitu Matrix untuk nanti bermain di late game. Iya, ini sulit banget karena kalau sampai matnya ke pick off, berarti mereka nggak akan punya damage-nya juga. Tapi kali ini lihat, ih, maju ke area depan. Beda. Momen itu datang di saat yang tepat. Apakah Benar. dari tim Bigetron mampu mendapatkan momen lagi? Iya. Itu pertanyaan dari Opung Wawa sekarang. Mungkin kalau dibandingkan sama Fluffy yang dia bisa tiba-tiba flicker, lebih Ya. ke wild charge, itu yang ngomongin range beda kali ya. Karena Fluffy bukan butuh momen. Iya. Fluffy cuma lihat orangnya rame, dia tabrak pakai Iya. flicker. Dah. Iya, terus di follow up, udah Follow up, itu yes. doang. Sementara kalau Ki kan ya dia harus Tyrant Rage-nya itu connect ke tembok Karena kan. saatnya Iya. kena, Banyak- lelenya kena. Banyak klausulnya ya. Klausul. Iya. Banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi dulu. Kalau kata dosen gue X dan Y, faktor X dan Y. XYZ. Oke, tapi Lord yang kedua nih Ji. Ini apakah akan ribut besar-besaran? Pasti, ini pasti bakal tetap berantem. Apalagi mereka lihat Sorizo darahnya berkurang drastis banget. Ini bakal menjadi salah satu makanan empuk untuk mereka. Tapi lihat di depan sana, kayak menjadi pilihan. Kayak bakal coba ditumbangin, tapi ternyata belum berantaran. Dan tampakan, kayak Untuk maju, tapi ternyata Max masih cukup jauh Gila. dari jangkauan Sorizo dan juga seorang Rainbow. Tapi ini bakal buying time. Rainbow yang bakal dipukul mundur. Tapi lihat Sorizo, di area depan Kabuki berhasil untuk ngedapetin Lordnya. Max-nya. Tapi kali ini Max-nya, where are you going Max? Bakal coba dikejar Kabuki, mencoba untuk mengincar dan harus tumbang di tangan seorang Kabuki. Dibalikin keadaannya, Aura oh my god, Fire lihat masih Kaye. membara. Lihat Kaye di depan sana. Mereka masih coba untuk memaksa. Tidak boleh pulang. Mau jadi koin di biru match. Dapatkan Kaye. No follow up damage. Oh my god. Kaye yang dibalikan keadaan. Kaye yang harus tumbang. Tidak ada damage tambahan. Karena match tertutup dengan portal 1x24 jam. Momochan. Iya, sempat ditahan dengan satu buah barrier dari seorang Fluffy. Membuat Matt tidak bisa memfollow up, padahal itu Tyrant Rage-nya bagus banget dari seorang Ki. Wah, nggak bisa ditutup Opung Wawa. Portal 1x24 jam terbuka. Real time win probability from Aura 66%. Bigetron 34%. Untuk kali ini benar-benar para pemain dari tim Bigetron Alpha, mereka harus bisa melakukan defense terhadap Lord kali ini, Momochan. Iya, Lordnya sudah mulai melaju ke area atas, bakal coba di-clear secepat mungkin. Fluffy bakal coba maju, kali ini Lordnya udah mulai masuk ke area base dari Bigetron Alpha. Sementara masih ada portal yang bakal dibuka dan bahkan harus kehilangan inhibitor di area atas. Hanya bakal coba ditahan, dicicil dengan satu buah sniper dari seorang Matt dan bahkan ini yang membuat dia pun gak mau terlalu overcommit. Kedisiplinan dari Aura Fire. Ini yang membuat Bigetron Alpha pun mereka nggak bisa ngedapetin momentum blunder dari Aura Fire. Yes, dan bahkan Sorizo berhasil melakukan cutting di arah mid lane. Sakit banget saya Sager. Tapi lihat Vesager depan sana masih ada Black Juice. Membuat dia benar-benar salah satu orang yang menyebalkan untuk seorang Sorizo. Iya. Mendekat salah, nggak mendekat salah. Yes, kalau dia itu tadi mendekat ya kan, coba ganggu-ganggu nih. Dia yang diganggu nanti sama Lilianya. Yes. Yes, dan untuk sekarang juga Rafael mereka bermain dengan cukup taktis sih. Mereka gak akan melakukan ending terhadap gamenya dulu karena itu nggak pasti tadi ya. Langsung maju ke bagian tengah dengan masih adanya Ki, pastinya sangat berbahaya sekali.
Dari item build-nya juga Fluffy sudah full item attack sekarang. Damage-nya sudah sangat cukup sekali. Heptasis, BOD dan juga Hunter Strike ini di-convert 0,7%-nya ke arah dari physical. Yes, dan satu hal. Ini dari Bigetron Alpha pun agak bingung siapa yang mau dia pick off. Immortality, 1, 2, ya kan? Kita anggap Vesager. Vesager mereka punya Black Shoes. Mereka 3. punya Purify, Godiva. Agak kurang worth it nge-pick off dia. Fluffy satu-satunya. Fluffy yang harus bisa dia makan. Gimana caranya Rainbow kena ke arah Fluffy? Jangan lupa loh ada Power of Nature. Power of Nature. Iya. Itu dia. Immune ya. Immune-nya dia yang dimana immune di sini juga ngebalikin keadaan kan. Yes. Dia nginjak trap-nya, dia buka juga vision buat Aura. Makanya mau nggak mau itu doang. Karena dari seorang Fluffy ini akan sangat rendah defense terhadap seorang Rainbow. Jadi bisa lah untuk di pick off. Dan Sorizo mau kemana Sorizo? Sorizo kali ini melakukan buying time untuk Lord. Untuk Lord, karena lihat Lordnya telah menuju ke arah lane of dawn. Sorizo mampukah bertahan, dia berhasil melakukan buying time. Tapi lihat di depan sana, Sorizo sudah memberikan informasi. Godiva Matt down! Kali ini Matt berhasil dimakan oleh seorang Godiva. Kayaknya nggak bisa menyelamatkan, take over Lord from Aura Fire kah? Di menit 16, bukan hal yang baik. Max harus mundur ke arah belakang, melakukan clear minion. Dan bahkan take over Lord from Aura Fire is real. Oh no, ini bakalan jadi mimpi buruk untuk Bigetron Alpha. Matt yang keculik lagi dan mungkin dia nggak ngeprediksi ada Godiva yang tiba-tiba mungkin udah nunggu tadi di area Iya, dan atas. bahkan untuk tim fight yang terjadi bottom lane itu Godiva gak ada. Iya. Dia gak kelihatan sama sekali. Jadi memang sudah memantau untuk di area dari Lord tadi. Yang untungnya memang belum masih Lord Evolve. Oke, ini menjadi berbahaya kali ini. Satu buah Vesager, Purify telah digunakan. Gak ada Black Shoes, ini informasinya cukup baik untuk seorang KYY nampaknya. Di arah base Suret, Lord telah menuju ke arah top lane. Para pemain dari tim Bigetron Alpha mereka harus menahan Lord ini jangan sampai masuk ke arah base mereka. KYY menjadi satu-satunya orang di depan sana. Rocket telah dikeluarkan dan bahkan spray down di berbeda dan bahkan Kapoke. Dan oh my god, ini bencana. Bigetron Alpha, mereka berhasil memukul mundur. Mereka berhasil menahan Bigetron Alpha. Kadita terperangkap dan hilang. Masih ada nafas untuk Bigetron Alpha. Iya, dan sementara kali ini masih coba ditahan di area Mitekinya. Terror Rage-nya connect ke arah seorang Fluffy, namun tidak ada damage tambahan. Tidak ada damage follow up dari seorang Matt karena Bigetron Alpha mereka lagi fokus untuk nge-defend dulu base-nya, nge-clear minion secepat mungkin dan bahkan ini yang memang harus ditahan sama Bigetron Alpha. Momentum demi momentum yang harus didapetin lagi sama Ki kali ini dan positioning dari seorang Matt yang tidak boleh keculik karena dia 2 kali diculik begitu saja di area belakang. Yes, dan replay oleh Samsung Galaxy A series ini dia. Dimana di backlanernya ini bisa ditabrak, diacak-acak oleh Kabuki. Tapi konsekuensi dari mereka sendiri adalah mereka cukup banyak punya hero melee. Iya. Inilah yang dimaksimalkan juga kan. Dengan adanya Beatrix, cuman Yes. tebel-tebel. Win condition Bigetron Alpha tau nggak apa? Apa tuh? Purify sama Black Shoes Vesager nggak ada tadi. Iya. Itu win conditionnya. Beda kasusnya kalau dia masih bisa ngeluarin 5 stacknya lagi setelah Black Shoes yang dia pakai. Nah, Itu bakal membuat Bigetron Alpha pecah satu persatu. tapi satu lagi nih Godiva loh. Ini full damage item. Clock of Destiny. Holy Genius Crystal. loh, Holy Crystal lagi. Defend Glaive ya tadi atasnya ya? Defend Glaive. Ya. Defend Wow. Oke, sudah lebih daripada cukup dari High. Pastinya full defense item untuk Baxia yang dipakai oleh dia sekarang. Prekel Kabukinya. Sorizo sih bonyok sih. Ini nih, Max. Nah ini karena itu ya balik lagi Pung ya. Dengan adanya kondisi full damage yang dimiliki Godiva. Ya minusnya adalah dia tidak memiliki defense. Iya, Dia tidak bisa memiliki defense. Sekali terpick off bisa di one shot sih itu. bisa di one shot. Bahkan dari seorang Matt pun ketemu Godiva di boost. Kalau misalnya Matt yang ngegeng beda bisa hilang itu. Iya. Minimal immortalnya pecah. Iya benar. Tapi habis Immortal pecah pun itu bukan jadi apa ya. Bukan jadi satu hal yang mungkin bisa ya menangin fight-nya gitu loh. Bisa aja dibalikin keadaannya. Dan Lord Evolve kali ini Inilah penentuan. dari mulai segi team fight. Karena dua tim akan mengarahkan segalanya. Mereka akan mengeluarkan jiwa dan raga mereka untuk mendapatkan Lord yang terakhir. Yang sudah di-evolve. Lord-Lord selanjutnya bakal lebih keras. Tapi ya ini adalah Lord pembuka kemenangan. Untuk siapapun itu Momo-chan. Mereka mau clear dulu si minionnya ini biar minionnya pada jalan. Dan informasi map yang harus terang banget untuk kedua tim. Tapi kali ini kalau sudah mulai dibuka tertabrak Rainbow-nya. Di area belakang hilang. Dan kena Maxia Shield Unity dan bahkan di follow dengan cukup baik dari Vesager kali ini.
nih. Dan bahkan dari Kinya kali ini bencana banget karena mereka lihat bisa dibalikin keadaannya. Ki mencoba untuk masuk dengan Tyrant Rage tapi tidak ada lagi follow up dari Bigetron Alpha. Ditabrak balik kali ini dibalikin keadaannya. Max-nya bakal coba diincar, ditahan dengan satu buah barrier dan bahkan ini bahaya banget. Ini bencana. Ini benar-benar berbahaya. Mereka banyak banget sword skill yang keluar. Iya. Bahkan Rainbow ditumbangin. Kalau bisa ditekan Vesager setidaknya bisa menetralisir. Tapi para pemain dari tim Bigetron Alpha, gue ngelihat mereka tidak kenal takut. Mereka tangguh sekali. Mereka tetap mau kontes loh, Pung. Yes, itu Sadar gak? Tadi nyaris banget, Matt juga bahkan udah very low HP. Tapi dia masih sadar, oke ini harus. Kalau enggak kita mundur, kita bisa malah tumbang semuanya. Iya. Oh, Fluffy is coming. Matt di depan sana. Para pemain dari tim Bigetron Alpha. Mereka mencoba untuk melakukan Lord. Tapi ternyata Fluffy mengusir dan bahkan ditangkap oleh seorang Hai. Ditutup begitu saja. One shot! Winston saja tidak bisa menyelamatkan siapapun dan bahkan di sini. Oh, no. Para pemain dari tim Bigetron Alpha. Tyrant Rage dapetin 2. Damage-nya gak cukup. Kabuki still survive dan bahkan backstop. Immortality pecah. Winston saja. Not save the day for this side. Oh, no. Unstoppable dan Kayetan 2 hilang menuju 3. Ini bencana. Aura Fire bisa melakukan one strike push. Akankah Aura Fire memulangkan Bigetron Alpha? Tapi sebelum itu mereka harus ke arah base-nya terlebih dahulu. Mereka coba memecahkan satu base turret. Sorry, saya mencoba untuk bertahan. Gori pada depan sana. Rafa untuk clear minion. Winter Sanchez not stop. Oh no. Aura Fire memulangkan Bigetron Alpha di